Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Vilana dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Biodata singkat tentang Cut Nyak-Dien. Nama pahlawan Cut Nyak-Dien, agama Islam, lahir di Lampadang, Sultanan Aceh tahun 1848. Wafat pada tanggal 6 November tahun 1908 di Gunung Puyuh, Sumedang, warga negara Indonesia. Selanjutnya, kehidupan awal Cut Nyak-Dien. Datuk Mahmudum Sati itu keturunan ayahnya yang bernama Teku Nanta Seutia dan juga merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariman. Datuk Mahmudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Sedangkan ibunya merupakan putri Pulebalang Lampageu. Pada masa kecilnya, Cut Nyak-Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama atau yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga atau memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak-Dien dan berusaha melamarnya pada usia 12 tahun. Ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Ica Ibrahim Lampaga dari Ulebalang Lampaga 12. Mereka memiliki saudara anak laki-laki. Selanjutnya, perlawanan saat Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel dan Antwerpen. Perang Aceh pun meletus pada perang pertama tahun 1873 sampai 1874. Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Muhammad Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin oleh Johan Herman Rudolf Kohler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu, pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Ceureeumen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Manga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April tahun 1873. Kedua, pada tahun 1974 sampai 1880 di bawah pimpinan Jenderal John van Swieten, daerah Namukmin dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak-Dien dan bayinya akhirnya menguasai bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suami selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Namukim. Ketika Ibrahim Lamaka bertempur di Citarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal ini membuat Cut Nyak-Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyak-Dien. Pada awal Cut Nyak-Dien menolak, namun karena Teku Umar mempersilahkannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyak-Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan KP Ulanda atau Belanda kafir. Nantinya Cut Nyak-Dien dan Teku Umar memiliki anak yang diberi namanya Gambang.
Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang Fasibilah sekitar tahun 1875. Teku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Peltaraja dan menyerah diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberi Teku merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cut Nyak berusaha menasehatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar dan Cut Nyak pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat senjata dan amunisi Belanda lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Kedua, Teku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak maupun Teku Umar. Namun, gerilyawan ini kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jan van Sweet diganti. Penggantinya Jan Johannes Ludivisius Jacobus Hubertus Pahl dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut Teku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar para yang ada di keberadaannya. Cut Nyak dan Teku Umar terus menekan Belanda lalu menyerang Banda Aceh atau Kutaraja dan meloboh atau bekas basis Teku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit atau Marchehus lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh, sehingga itu kebanyakan pasukan De Marsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari ini pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit De Marsose. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal dan selanjutnya mereka banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa dan ketakutan masih tetap pada pendudukan Aceh. Itu adalah perlawanan Cut Nyak terhadap Belanda. Sekian dan terima kasih. Masa tua dan kematian. Setelah ditangkap, Cut Nyak dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun Cut Nyak akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan, dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lainnya dan menarik perhatian Bupati Surya Atmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyak, tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tanggal 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.
Makam. Menurut penjaga makam, makam Cut Nyeldien baru ditemukan pada tanggal 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh Ali Hasan. Pencarian dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di Belanda. Masyarakat Aceh di Sumedang sering menggelar acara sarehan. Pada acara tersebut peserta berziarah ke makam Cut Nyeldien dengan jarak 2 km. Menurut pengurus makam, kumpulan masyarakat Aceh di Bandung sering menggelar acara tahunan dan melakukan ziarah setiap hari pertama Lebaran. Setelah itu, orang Aceh dari Jakarta melakukan acara haul setiap bulan November. Makam Cut Nyeldien pertama kali dibugar pada 1987 dan dapat terlihat melalui monumen di dekat pintu masuk yang tertulis tentang peresmian makam yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Pada tanggal 7 Desember 1987, makam Cut Nyeldien dikelilingi pagar besi yang ditanam bersama beton dengan luas 1.500 meter. Di belakang makam terdapat mushola dan di sebelah kiri makam banyak batu nisan yang dikatakan sebagai makam keluarga ulama Haji Sanusi. Pada batu nisan Cut Nyeldien tertulis riwayat hidupnya, tulisan bahasa Arab, surat Al-Taubah dan Al-Fajr, serta hikayat cerita Aceh. Jumlah berziarah ke makam Cut Nyeldien berkurang karena Gerakan Aceh Merdeka melakukan perlawanan di Aceh untuk merdeka Republik Indonesia. Selain itu, daerah makam ini sepi akibat sering diawasi aparat. Kini, makam ini mendapatkan biaya perawatan dari Kota Amal di daerah makam karena pemerintah Sumedang tidak memberi dana. Apresiasi perjuangan Cut Nyeldien diinterpretasi dalam film drama Eropa berjudul Djot Nyeldien pada tahun 1988 yang disutradarai oleh Eros D. Jarot dan dibintangi Christiane Hakim sebagai Djot Nyeldien, Piet Bumama sebagai Panglaut, Slamet Raharjo sebagai Teungku Umar, dan juga didukung Rudy Wower. Film ini menangkan Piala Citra sebagai film terbaik dan merupakan film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes tahun 1989. Pada 13 April 2014, sebuah karya seni untuk mengenang semangat perjuangan dan perjalanan hidup Cut Nyeldien, CND, dalam bentuk teater monolog yang dimainkan dan disutradarai oleh Sain Febrianti, dipentaskan pertama kali di Auditorium Indonesia Kaya, Jakarta. Naskah berdurasi 40 menit yang ditulis oleh Prajana Pramita tersebut kemudian dipentaskan kembali pada 2015 di Jakarta, Pekalongan, Magelang, Semarang, dan Banda Aceh. Rencananya teater monolog CND juga akan dipentaskan di Australia dan Belanda. Biografi beliau juga pernah dituangkan dalam bentuk cerita bergambar secara berseri dalam majalah Anak-anak Ananda.